Jadi saya terima kasih kepada rekan-rekan media ini yang sudah ada kesempatan untuk bisa mewawancarai. Dan mungkin apa yang disampaikan tadi bahwa dalam beberapa waktu terakhir ini pemberitaannya bahkan sudah ada pengaduan. Ya, dan memang pertama yang saya sayangkan itu kan mestinya diklarifikasi dulu betul atau tidak itu informasinya, sekalipun mungkin tertulis ya perlu diklarifikasi. Itu satu. Dan yang kedua, saya berterima kasih kepada teman-teman media sore ini yang mungkin untuk bisa mendapatkan informasi yang jelas, benar ya, itu yang pertama. Yang kedua, perlu saya jelaskan bahwa di tahun 2024 itu memang peraturan bupati yang mengatur tentang perjalanan dinas itu ada 3. Ada peraturan bupati nomor 4, ada peraturan bupati nomor 57, ada peraturan bupati nomor 91. Peraturan bupati nomor 4 tahun 2024 itu yang ditetapkan di tanggal 19 Januari, artinya itu regulasi pemerintah kepada seluruh pegawai dalam rangka perjalanan dinas. Dasarnya apa? Dasarnya adalah pasal 3 ayat 1 dan 2 Perpres 33 tahun 2020 terkait dengan standar harga satuan regional. Jadi di pasal 3 ayat 1 itu di situ dinyatakan kepala daerah itu menetapkan entah honor, entah perjalanan dinas, entah pengadaan, ya, entah pemeliharaan, itu di pasal 3 ayat 1. Artinya itu hak kepala daerah. Di ayat 2 kemudian di situ dinyatakan bahwa kepala daerah dapat menetapkan di luar yang pasal 1. Boleh. Itu amanat Perpres 33 2020 tadi. Maka akhirnya pemerintah daerah menetapkan Perbup nomor 4 tadi apa yang saya katakan. Yeah. Dari 3 Perbup ini saya mau katakan bahwa Perbup nomor 4 itu berlangsung sampai bulan Juni. Nah, kenapa? Setelah keluar Perpres 53 tahun 2023 itu, sehingga di situ pemerintah harus segera merubah Perbup nomor 4. Ada beberapa yang dilakukan perubahan. Tidak begitu lama, September keluar keputusan, Oktober keluar keputusan Mahkamah Agung nomor 12 yang membatalkan Perpres 53 dan di sana diamanatkan supaya kembali ke Perpres 33 ya, Pak, ya. Maka otomatis kami harus merubah Perbup tadi. Itulah makanya kemudian menjadi Perbup 91. Nah, di dalam Perbup nomor 4, nomor 57, nomor 91 di sana udah diatur. Ada golongan itu. Golongan 1, golongan 2, golongan 3 sampai beberapa lah di situ diatur. Misalnya bupati, ketua DPRD, pimpinan DPRD, dan di dalam Perpres itu misalnya tidak diatur di sana wakil bupati, tidak diatur pimpinan daerah atau Forkopimda. Tetapi karena di ayat 2 tadi, di pasal 3 mengatur yang lain, maka itu harus kita masukkan di dalam. Sebab mana tahu misalnya PKK mau melakukan perjalanan dinas tidak diatur, gimana coba? Itu harus diatur. Perjalanan dinas ke pulau di Perpres kan itu tidak ada. Maka itu kita atur. Dasarnya itu adalah di pasal 3 tadi di Perpres. Nah, saya juga pernah menjelaskan kepada teman kita dari media yang dianggap memang selisih selisih nilai. Nah, saya beri contoh misalnya perjalanan dinas kalau di golongan 1 di Perbup itu di Jakarta, Jakarta 5 juta lebih, 5 juta sekian, 5,3 ya. Itu di Perpres. Di Perbup juga seperti itu. Nah, sekalipun saya masuk di golongan 1, tapi tidak pernah saya klaim itu, karena saya tahu bahwa itu tidak mungkin. Nah, saya tetap klaim di golongan 2 atau golongan 3. Saya contohkan misalnya, kalau di Medan
Berdasarkan Perbub dan Perpres itu, satu malam itu 1.518.000 satu malam. Itu di golongan 2 dan golongan 3. Tapi kalau di golongan 1 4.960.000. Tapi yang saya terima itu 1.488. Jadi tidak melebihi. Nah, yang jadi pertanyaan itu, yang dicurigai itu selisih 4.960.000 dikurang 1.518 sekian malam itu lumayan juga besarnya. Jadi jangankan 1.518 itu untuk golongan 2, golongan 3 loh. Hanya saya klaim 1.488. Artinya kan tidak melebihi. Contoh lagi, waktu saya ke Bandung mendampingi yang PIM 2. Nah, di Bandung itu Pak, di Perpres dan di Perbub itu satu malam itu kalau saya tidak salah 3.332.000 di Bandung. Tapi yang saya klaim itu kalau saya tidak salah di Bandung 1.600.000. Jauh ya Pak ya selisihnya ya. Nggak sampai setengah dari yang ada di Perbub dan yang ada di Perpres. Pertanyaan, saya melanggar Perpres? Tidak. Saya melanggar Perbub? Tidak, karena tidak melebihi. Kecuali kalau saya klaim 3.500.000. Yang golongan 1 ya. Iya kan? Salah saya Pak. Tapi yang saya klaim justru yang di bawahnya golongan 2, golongan 3 malah. Itu yang saya klaim. Contoh lagi di Lampung. Di Lampung itu 2.067.000 Pak. 67.000. Ya, karena saya pernah ke Lampung. Yang saya klaim itu 1.347.000. Belum di golongan 1 saya loh Pak, masih di golongan 2 ini saya sebutkan yang 2.067.000 tadi. Inilah yang mungkin dianggap selisih. Karena kalau di golongan 1 Pak 6 juta, 7 juta, sekian ada di Perpresnya itu. Nah itu tidak pernah saya klaim nilai sebesar itu. Nggak pernah saya klaim sebesar itu. Nah Perbub kita ini juga itu sudah dievaluasi oleh gubernur Pak. Jadi setiap Perbub kita itu difasilitasi oleh gubernur. Maksudnya apa? Ya sesuai dengan amanat Permendagri 80. Harus difasilitasi setiap peraturan bupati itu. Ya maknanya dievaluasi lah. Dan itu tidak apa namanya? Tidak ada catatan di sana. Di kabupaten lain ada memang yang menggabungkan bupati, wakil bupati, pimpinan DPRD dan sekretaris daerah. Kenapa? Kalau menurut saya nih, sekretaris daerah ini memang eselon 2 Pak. Tapi hanya 1 karena dia eselon 2A. Mungkin itu ya. Mudah-mudahan saya salah. Tapi yang saya pahami dulu begitu. Dan itu juga tidak pernah saya pakai nilai itu. Yang sebenarnya itu merupakan haknya Bapak ya Pak ya? Ya hak saya tadi seperti tadi Pak 3.332.000 malah hanya 1.600.000. Yang saya klaim, tidak saya klaim yang 3 juta. Padahal itu untuk golongan 2 itu loh. Lebih-lebih kalau lagi yang golongan 1, alamak. Ya kan, besar selisihnya memang Pak. Nah, jadi ada beberapa kita yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin dugaan itu seperti itulah. Tapi itu juga sudah saya jelaskan. Nah, fasilitasi gubernur ini baru nanti kita perbukkan dia setelah ada hasil evaluasi gubernur. Kemudian kalau kami di sekretariat daerah ini, mungkin sekretariat daerah ini kalau diperiksa oleh BPK tidak pernah tidak diperiksa. Setiap ada pemeriksaan BPK, semua dokumen sekretariat daerah ini pasti masuk ke mas. Nah, kalaupun ada temuan BPK pasti saya kembalikan. Tapi bagaimana saya kembalikan sementara tidak melebihi dari nilai yang ditetapkan oleh Perbub dan Perpres? Tidak ada. Bahkan jauh lebih di bawah ya Pak ya? Di bawah setengah. Paling beda-beda. Istilahnya nggak ada temuan. Nggak ada temuan saya soal perjalanan dinas lah. Baik dalam daerah maupun luar daerah nggak pernah. Karena memang
semua dokumen kita kasih sama BPK. Tanggalnya berapa, tiketnya berapa, tanggal berapa berangkat, kemudian kamarnya, ya, transportasinya, itu tetap diperiksa oleh BPK. Nah, jadi seperti itu penjelasan kami. Ya, mudah-mudahan sih regulasi-regulasi yang sudah ada berdasarkan peraturan bupati, mungkin orang bertanya kenapa 3 kali dalam 1 tahun Perbuk itu berubah. Ya sebenarnya itu tadi. Karena ada perubahan dari... Ada perubahan Perpresnya sama 53. Maka kita diminta oleh gubernur, diminta oleh Kementerian Dalam Negeri segera sesuaikan itu. Karena ada keputusan Mahkamah Agung membatalkan 53, ya kita ajukan lagi, robah lagi kembali ke Perpres 53. Itulah kondisi yang ada. Jadi saya kira begitu penjelasan saya. Baik Pak Sekda, saya mau tanya ini Pak. Tadi dalam penjelasan Pak Sekda mengatakan bahwa dalam perjalanan dinas Bapak yang seharusnya Bapak bisa klaim ke golongan 2 atau ke golongan 1 malah, tetapi justru dalam prakteknya Bapak mengklaim golongan 3 ke bawah malah. Golongan 2 ke bawah. Golongan 2 ke bawah gitu ya Pak ya. Boleh dijelaskan Pak, kira-kira kenapa tidak mengklaim sesuai dengan yang seharusnya hak Bapak gitu loh Pak? Ya, begini kan kita tahu kalau mau menginap di hotel itu memangnya harus mewah-mewah, paling kita hanya beberapa jam tidurnya sudah selesai. Jadi karena saya tahu apa yang ada di dalam Perpres itu, nilai kewajaran, nilai kepatutan, efisiensi, efektivitas. Saya mohon maaf saja Pak kalau misalnya saya beritahu sama mereka, saya sih dari Pemda, biasanya itu di diskon Pak. Tapi bukan berarti diskonnya masuk kantong kita, bukan. Begitu Pak ya. Iya, kadang ada hotel seperti itu. Ya, jadi gak masalah. Saya berprinsip itu ya kalau 4 juta, ada yang 8 juta itu kan boleh-boleh saja, tapi gak pernah saya klaim. 2 juta saja gak pernah saya klaim. Ngapain? Itu yang saya bilang tadi, nilai kewajaran dan kepatutan itu. Oke Pak, jadi sekali lagi Pak, berarti seperti yang Bapak tegaskan tadi bahwa benar selama ini tidak pernah ada temuan BPK di sini ya Pak ya? Apalagi tahun 2024 ini tidak ada temuan BPK lah ya Pak. Nah terus saya mau nanya ini Pak, bagaimana perasaan Bapak atau tanggapan Bapak mengenai adanya masyarakat atau dari profesi jurnalistik melaporkan Bapak ke kejaksaan gini Pak? Ya saya masih menunggu ya, mestinya tadi kan sebagai insan pers, artinya sebelum bergerak itu klarifikasi dulu. Ya seperti teman-teman sekarang lah, klarifikasi sudah jelas, misalnya informasinya silakan beritakan supaya tidak salah, supaya tidak hoax. Itu yang saya sesalkan itu. Ya bagaimana nanti apakah pihak kejaksaan melihat, tentu kan akan mempelajari itu ya, benar atau tidak. Dan kalau juga dibutuhkan keterangan kami siap. Jadi warga negara yang baik itu harus patuh dan kita akan berikan keterangan terkait dengan itu. Hanya saja saya sayangkan dengan teman kita inisial DS itu ya, kenapa tidak klarifikasi ya. Begitu juga teman-teman kita awak media yang lain ya, mestinya ya, kecuali kalau misalnya tempat kami ini kami tutup tidak boleh orang masuk. Iya kan? Ini kawan-kawan bisa masuk kok. Jadi oke lah, ini saya terima kasih betul ya, ke depan ya ini saya himbau supaya kita beritanya berimbang dan informasi itu supaya jelas, tidak menggelinding ya, tidak berekor dia. Memang kalau seperti tadi selisih 5 ke 2 ini kan 3 kali 10 30 lebih Pak, kan berat itu. Ya kan? Ya wajar lah, berarti ya korupsi namanya. Kalau ini kan kita masih di bawah itu. Namun memang sekali lagi mudah-mudahan ini pelajaran yang baik ya, tapi saya tidak tahu ke depan bagaimana, apakah kita nanti melalui jalur ya, apakah saya bisa berkoordinasi dengan Dewan Pers ya, kira-kira
bagaimana pendapatnya terhadap ini. Karena kalau ini juga kita biarkan, ya ini kan komunikasi. Saya dari dulu kan sampaikan sama kawan-kawan, teman-teman ini kontrol sosial kepada pemerintah, mitranya pemerintah. Kalau kami salah, ingatkan dulu lah, biar kami perbaiki. Ya, namanya manusia kan. Tapi jangan langsung begitu. Ini pun tidak klarifikasi dong. Saya tidak tahu ya, itu pasal kode etik mana yang dilanggar. Tentu teman-teman yang lebih tahu, aku nggak tahu itu. Yang di pasal mana, kalau dia hoax, kalau dia tidak benar, tidak ini, itu kode etik nomor berapa kan? Akhirnya kan, ya gimana gitu ya. Itu penjelasan saya.